Seperti biasa sebelum kita mulai ngaji, kita jangan lupa untuk tawassul sama juga sholawat kepada Rasulullah SAW. Khususnya sekarang kita udah masuk kepada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan lahirnya Nabi Muhammad di bulan ini juga lahir di dalam diri kita kemuliaan bisa mengikuti atau mencintai Nabi Muhammad SAW pada bulan yang mulia ini. Mari sama-sama kita fokuskan hati kita, diri kita. Tidak ada cara lain kecuali kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا اسنجنا من سار ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرفان بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس شموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر الشكران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Kemarin ada nanya kan ya Ustadz, kemarin ada yang nanya, Ustadz ini kebentaran Ustadz, harus sedetail aja pembahasannya. Berarti hari ini insya Allah kita bahas secara terperinci detail sampai yang pulang kita masih nggak bubar ngaji.
Tapi nanti kalau misalkan yang mau bubar duluan, boleh silakan. Nggak ada paksaan. Antum mau, Ustaz mau makan, silakan makan. Mau ngambilin orang makan, silakan. Nanti insya Allah setelah mereka bubar sekitar 5 menitan baru kita bubar. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala. Dari Sayyidina Umar juga, Sayyidina Umar mengatakan, apa kata Sayyidina Umar? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya lagi duduk, seperti ini modelnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya lagi duduk-duduk bareng-bareng. Zatal yaum, di suatu hari, kata Sayyidina Umar. Iztala alaina rajulun sadidun bayadis siyab. Tiba-tiba datang kepada kami satu orang pemuda, yang pemuda itu sadidun bayadis siyab, bajunya serba putih. Kan kalau baju putih itu baju suci kan, kelihatannya kan, baju suci luar biasa. Bajunya serba putih. Imamahnya sorbannya putih, bajunya gamisnya putih, pokoknya serba putih deh bajunya. Dan putihnya syadid, bener-bener putih. Kayak kagak ada noda sama sekali. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, syadidu bayadis siyab, syadidu sawadi sya'ar. Juga rambutnya hitamnya pekat, benar-benar hitam, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ini seolah-olah kayak ciri-ciri orang ganteng. Kalau menurut kita kan, orang kurus, pipinya tirus, terus apa lagi, hidungnya mancung gitu kan. Tapi zaman dulu mungkin begitu, bajunya putih semua. Terus apa lagi, rambutnya hitam, lebat, ya, ikel kalau bahasa kita. Tapi apa? Kata Sayyidina Umar, la yura alaihi asaru safar. Ini orang saking rapihnya, saking gantengnya, dia tidak terlihat tanda-tanda habis melakukan perjalanan jauh. Tidak terlihat habis melakukan perjalanan jauh. Kalau kita di zaman sekarang, kalau perjalanan jauh, misalkan dari sini ke rumah antum, misalnya di Jaksel. Kalau dari sini ke Jaksel naik mobil Alphard, bajunya rapi, pakai dasi, pakai kemeja. Dari sini sekitar jam berapa gitu ya, terus ke Jaksel pakai mobil Alphard tuh masuk. Keluar masih rapi apa enggak? Masih rapi, bener nggak? Tapi kalau zaman dulu naik onta, padang pasir, panas, terus apa lagi? Panas, terus gurun-gurun pasir, naik onta. Kira-kira kalau perjalanan jauh itu bakal kelihatan nggak ciri-ciri orang habis perjalanan? Kelihatan, entah lesu, rambutnya acak-acakan, bajunya kena pasir, ya kan, keringetan. Tapi ini kata Sayyidina Umar, la yuru alaihi asaru safar. Orang ini kayak baru mandi. Kayak baru mandi itu kayak apa ya namanya? Bajunya rapi lah begitu, pakai klimis, kalau pakai bahasa sekarang mungkin pakai pomade tuh orang. Ya. La yuru alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahadun. Tapi uniknya di sini. Kata Sayyidina Umar, walaupun dia kelihatan kayak tidak terlihat orang jalan jauh, tapi yang unik ya kata Sayyidina Umar, dari kita nih para kalangan sahabat nggak ada yang kenal namanya orang. La ya'rifu minna ahadun, nggak ada yang kenal. Saya nggak kenal sama dia, sahabat-sahabat saya juga nggak ada yang kenal. Kan aneh kan? Mau dibilang rumahnya jauh, kagak. Karena kenapa? Tidak terlihat bekas perjalanan. Tapi mau dibilang tetangga juga bukan. Karena apa? Karena nggak ada yang kenal. Paham nggak maksudnya? Kalau misalkan maaf, antum satu kampung sama orang, pasti insya Allah kenal semua kan tetangganya. Mungkin zaman sekarang zaman gadget deh ada yang nggak kenal, tapi zaman dulu kan enggak. Zaman dulu kenal semua tetangga. Tapi apa? Ini orang mau dibilang tetangga bukan kampung situ. Karena apa? Nggak ada yang kenal. Tetapi mau dibilang dari kampung sebelah juga bukan. Karena apa? Tidak ada tanda-tanda setelah perjalanan. Pokoknya ini orang unik deh, misteri. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Yang bikin herannya lagi, yang tambah bikin pemuda ini misteri, pemuda ini tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan juga dia selain duduk di depan Rasulullah, nyatuin dengkulnya dia di dengkulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum paham enggak? Jadi duduknya hadap-hadapan. Lagi duduk begini, duduk sila ya. Duduk apa namanya? Tahiyat. Duduk tahiyat, tahu kan duduk tahiyat begitu? Dengkulnya disatuin dengan dengkulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang mungkin
Sahabat udah pada gregetan tuh pengen nanya, ini orang siapa sih, kagak kenal, kagak beradab lagi. Tiba-tiba datang duduk di hadapan Rasulullah, dengkulnya disatuin di dengkulnya Rasulullah. Antum ada yang berani gak? Anda lagi duduk gini tiba-tiba datang duduk di depan ana, saking dekatnya dengkulnya sampai nempel sama dengkul ana. Ada yang berani? Tapi ini orang luar biasa. Rasulullah digituin sama ini orang. Gimana tadi? Fa asnada rukbatihi la rukbatihi wa wada'a kafaihi ala fakhidhihi. Kemudian orang ini selain natuin dengkulnya, dia meletakkan dua tangannya dia, dua telapak tangannya di pahanya Rasulullah. Jadi ngomongnya benar-benar empat mata. Sudah dekat tatap-tatapan, disatuin dengkulnya, tangannya dia ditempelin di tangannya pahanya Rasulullah. Serius gak tuh kalau begitu? Serius kan? Ini sahabat udah geram. Siapa ini orang kurang ajar bener dia? Berani-beraninya sama Rasulullah begitu. Yang uniknya lagi, yang bikin tambah misteri lagi, waqala, pemuda ini berkata. Apa kata pemuda ini? Ya Muhammad. Wah, sahabat kaget lagi. Kami ini manggil Nabi Muhammad biasa ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Toha, ya Yasin. Kok ini ada orang berani tiba-tiba manggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Nggak pakai antum, coba antum berani gak manggil wali kelas antum langsung nama? Wali kelasnya siapa? Ustadz Ilmi kan? Berani gak manggil ya Nurul Ilmi? Berani? Pasti pakai ustadz kan? Ini bukan ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manggilnya nggak pakai Rasul, ya Muhammad, dia bilang. Apa kata pemuda ini? Ya Muhammad, ahbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada anna la ilaha illallah. Islam itu yang pertama engkau bersaksi. Bersaksi apa? Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Ini kalau ente mau tahu nih kata Nabi Muhammad, Islam itu yang pertama engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah wa tuqimas sholata, engkau mendirikan salat. Yang ketiga wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan atau memberikan zakat. Yang keempat wa tasumar ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau pergi haji kalau kamu mempunyai kemampuan. Kata Rasulullah, kalau kamu lakuin 5 hal ini kamu Islam. Ya. Kalau kita melakukan 5 hal ini kita Islam. Terus pemuda ini pemuda yang luar biasa misterinya. Setelah dia nanya sama Rasulullah, biasanya bertanya itu tanda apa? Tanda tidak tahu, tapi ini beda. Justru dia bilang, qala shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Bayangin, Nabi Muhammad kayak diuji. Antum kan kalau diuji udah pernah ujian lisan belum? Wah, belum ya? Nanti ujian lisan begitu tuh. Coba sebutin rukun Islam. Rukun Islam ini ya benar. Berarti kan yang nanya sudah tahu. Ini ada orang tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah nanya, wahai Rasulullah, jelaskan kepada saya Islam. Kata Rasulullah, dijelasin lah. Islam itu engkau bersyahadat kepada Allah dan juga Rasulnya, engkau mendirikan sholat, terus apa lagi tadi? Puasa, zakat, dan pergi haji. Setelah dijelaskan seperti itu, orang ini bilang, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini aneh, dia yang bertanya tapi dia juga yang menjawab, dia yang membenarkan. Dia nanya, wahai Muhammad jelaskan, tapi setelah dijelaskan dia bilang, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala, maka pemuda ini nanya lagi. Dia orangnya agak kepo memang. Nanya lagi yang kedua kalinya. Dibilang, qala fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tadi Islam udah, sekarang jelaskan kepada kami apa itu iman. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala an tu'mina billah. Engkau disebut beriman jika kamu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Wa malaikatih, dan juga percaya kepada malaikat.
wa kutubihi, dan juga percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, wa rusulihi, dan juga percaya kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang pertama tadi Rasulullah nyebutin apa tuh? Rukun Islam. Yang kedua Rasulullah nyebutin rukun iman. Kata Rasulullah, iman itu ya kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, yang terakhir beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi beriman takdir itu bukan hanya yang baik doang, yang buruknya juga. Mana tuh? Qala sodaqta. Orang ini bilang lagi, ya kamu benar Muhammad, benar, kata orang ini. Luar biasa, dia nanya tapi dia juga yang benerin. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Maka orang ini nanya lagi, wahai Muhammad, sekarang tolong jelaskan kepada saya apa itu ihsan. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Hati-hati dulu, jangan buru-buru nanti mengartikan, nah mana mungkin Ustaz kita ibadah melihat Allah, nanti makanya harus dijelaskan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu belum bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka cukup yakini Allah melihatmu. Ada dua kata Rasulullah. Kamu merasa ibadah seolah-olah melihat Allah. Kalau nggak bisa gimana? Sudah yakini saja kalau Allah itu melihat kamu. Qala, orang ini berkata lagi, qala fa ahbirni anis saa'ah. Wahai Rasulullah, tolong kasih tahu saya kapan kiamat itu terjadi. Maka apa kata Rasulullah? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa maksud Rasulullah? Rasulullah nggak tahu. Rasulullah nggak tahu kapan terjadinya kiamat, karena kiamat hanyalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa ahbirni an amaratiha. Maka orang ini nanya lagi, wahai Rasulullah, udah deh, kalau kiamat nggak dijawab, kapan waktunya? Coba jelaskan kepada saya kapan, apa tanda-tandanya kiamat? Kiamat itu tanda-tandanya apa? Tanda-tanda datang kiamat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, qala antalidal ummatu rabbataha, telah melahirkan seseorang budak tuannya. Seorang budak telah melahirkan tuannya. Maksudnya gimana? Nanti Anda jelaskan. Ini kita artikan dulu ya. Jadi biar nggak salah paham nanti. Pokoknya ada seorang ibu yang ibunya itu budak, dia ngelahirin, tapi anaknya jadi tuannya. Nanti Anda jelaskan. Maksudnya seperti apa? Wa antara khufata urata al-alah ri'a as-sayyi yatatawwaluna fil bunyan. Terus tanda yang pertama tadi ada seorang budak melahirkan tuannya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, tanda-tanda kiamat adalah engkau akan melihat para pengembala yang kagak pakai sendal, dia akan berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Padahal gembala, tapi akhirnya sekarang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian orang ini, tadi pemuda ini tiba-tiba langsung pergi, gak jelas. Kalau bahasa kita kan gitu ya, ini orang datang nanya, bilang bener-bener aja, habis itu pergi. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW setelah beberapa hari kejadian tersebut, Rasulullah nanya sama Sayyidina Umar. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, kamu tahu gak tadi siapa yang nanya? Kemarin siapa yang nanya wahai Umar? Apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab? Qultu, aku berkata, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya nggak tahu, berarti engkau yang lebih tahu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW berkata. Apa kata Rasulullah SAW? Ini mind blowingnya. Kalau kita sekarang nonton film ada mind blowingnya, ada plot twistnya, tahu kan? Ada kejutan di belakang. Hadis ini yang permulaan nih. Ternyata ada kisah yang mengejutkan di balik hadis ini. Qala, berkata Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah, ketahuilah yang datang kemarin itu bukan manusia,
Itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Mereka datang kepada kamu untuk mengajari agama bagi kalian. Fahim tuh? Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi mengajarin itu tidak hanya selalu memberikan, tapi kadang-kadang itu mengajar juga bertanya. Misalkan ada ada masjid besar, ada kiainya di depan lagi ceramah. Kita pengen ngasih tahu orang lain. Apakah ngasih tahu ke orang lain harus kita yang ceramah? Enggak. Bisa juga kita mengajukan pertanyaan padahal kita sudah tahu jawabannya. Cuman kita menanyakan agar kiai itu menjelaskan kepada banyak orang. Atau seorang guru bisa juga ngajarin itu enggak semata-mata dia harus mengajar, tapi kadang-kadang dia bisa bertanya kepada muridnya yang paham. Coba kamu apa ini? Ya. Kadang-kadang ibu kita juga begitu kan? Ibu kita kadang-kadang ngajarin kita tapi pakai nanya. Ya, misalkan begini. Masya Allah, anak siapa sih ini? Anak siapa? Hidungnya mana hidungnya? Apa ibunya kagak tahu kalau hidungnya yang ini? Benar gak? Tapi ibunya mengajarkan kepada anak tersebut bukan pakai cara lain, tapi pakai cara menanya. Hidungnya mana hidungnya? Sampai anaknya nunjuk ini. Senang mereka berdua. Paham sampai sini? Cara mengajar itu tidak hanya berceramah, tapi juga bisa dengan bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kaji sekarang. Kita bahas. Ini unik ya. Ketika Rasulullah SAW lagi duduk sama para sahabat, itu sahabat udah pengen nanya aja. Sama Rasulullah sebenarnya udah gregetan. Sahabat ini udah gregetan ketika ada orang yang mendekati Rasulullah tanpa sopan santun. Seolah-olah kayak deket sama Rasulullah, tapi dibilang deket juga kan kita nggak kenal. Berarti bukan orang dekat Rasul, tapi Rasul no problem. Rasul nggak masalah. Berarti ini orang yang udah kenal sama Rasulullah. Sahabat bingung. Sahabat udah gregetan pengen nanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, sahabat punya namanya adabul mujallasah. Adab-adab dalam bermajelis. Sahabat itu nggak berani kalau lagi majelis sembarang nanya sama Rasulullah. Dan ini yang harus kita terapkan. Jangankan ngobrol sama teman kita, nanya sembarangan. Guru lagi ngomong, kita potong saja. Itu sebenarnya su'ul adab. Sebenarnya, ya. Ketika guru lagi menjelaskan tiba-tiba nyeletuk, itu nggak boleh sebenarnya. Itu yang diajarkan oleh para sahabat. Sebenarnya sahabat udah gregetan pengen nanya. Cuman mereka paham tentang adab-adab dalam majelis. Sehingga apa? Mereka tahan itu. Mereka nggak tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nunggu Rasulullah yang jelasin. Akhirnya tahulah kalau misalkan yang datang itu adalah Sayyidina Jibril alaihi wasallam. Sayyidina Jibril alaihi salam. Intinya, Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah agar Rasulullah menjelaskan kepada umatnya tentang 3 rukun agama. Jadi agama itu punya rukun. Ada berapa rukunnya? Ada 3. Apa saja rukunnya? Yang pertama Islam, iman, ihsan. Ada berapa? Apa aja? Islam, iman, ihsan. Mana yang lebih penting? Semuanya sama-sama penting, sama ratanya, tidak boleh dipisah-pisah. Ada orang yang Islamnya, fikihnya tinggi, tapi akidahnya jelek, maka bisa apa enggak? Enggak bisa, harus stabil semuanya. Sebenarnya ini pembahasannya panjang, enggak cukup 1 kali pertemuan. Insya Allah kalau ada waktu, nanti kita kayak kemarin, ada waktu ekstra. Kita jelaskan hadis ini lebih dalam. Mau detail apa enggak nih kira-kira? Kita detail secara keseluruhan hadis dulu ya, baru nanti detail secara detail banget. Intinya Sayyidina Jibril alaihissalam ngajarin kepada kita tentang 3 hal. Itu adalah rukun agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ternyata Islam itu, apa yang disebut sebagai Islam, ternyata ada 5 hal. Apa itu? Kamu bersyahadat, mendirikan sholat, puasa sampai akhir tadi itu. Itu kita sebut biasanya dengan rukun Islam. Ilmu yang membahas tentang rukun Islam itu namanya ilmu apa? Ilmu yang membahas tentang sholat, tentang haji, tentang sedekah, tentang zakat, fikih. Jadi ilmu yang membahas tentang rukun Islam adalah ilmu fikih. Fikih kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya hanya bermazhabkan kepada 4 imam. Siapa saja?
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Di luar ini bukan mazhab kita. Terserah antum mau ngambil mazhab Hanafi boleh, ngambil mazhab Maliki boleh, Syafi'i boleh, Hambali boleh. Tapi umumnya di Indonesia kita memakai mazhab Syafi'i. Semuanya mana yang Ustaz yang benar? Apakah Imam Syafi'i lebih benar daripada Imam Abu Hanifah? Enggak. Semuanya di mata fikih secara syariat semuanya sama-sama benar. Semuanya sama-sama benar. Tinggal kita yang memilih mana yang menurut kita lebih tepat, dan kita taklid kepada ulama-ulama kita bahwasanya mazhab Syafi'i yang lebih tepat menurut kita, menurut ulama-ulama kita. Makanya kita ikut mazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya bukan mazhab Syafi'i saja, ada banyak mazhab lain. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang mereka itu punya pendapat-pendapat yang mungkin berbeda dengan kita. Misalkan dalam sholat. Dalam sholat Imam Syafi'i itu pakai apa namanya kalau sholat subuh tuh? Kunut, benar gak? Imam Hanafi, Imam Maliki ada kunutnya apa tidak? Ada kunutnya apa tidak? Tidak. Mereka kalau sholat nggak pakai kunut. Imam Hambali pakai kunut apa enggak? Pakai, tapi namanya kunut nazilah. Kalau lagi ada sesuatu baru kunut. Tapi mazhab Syafi'i kunut itu di setiap sholat subuh. Nah ini antum harus berlapang dada atas perbedaan. Tahu berlapang dada kan? Artinya apa? Legowo. Harus apa namanya? Ya berlapang dada, jangan sempit dada. Artinya gimana sih maksudnya? Jangan nanti antum misalkan main ke negeri seseorang yang mazhabnya non Syafi'i dan bilang, oh, ini sesat nih, nggak pakai kunut subuh sesat. Jangan sampai begitu. Kita harus maklum, oh ternyata di sini nggak kunut subuh. Maka andai kata antum yang mazhab Syafi'i ditunjuk jadi imam Masjidil Haram, mudah-mudahan ada yang ditunjuk dari imam Masjidil Haram. Jangan sampai antum bawakan kunut ketika di Masjidil Haram. Karena apa? Masjidil Haram kebanyakan mazhabnya Maliki atau Hambali. Yang notabene mereka tidak kunut. Jangan tiba-tiba nanti antum kunut. Kita harus tahu tempat posisi kita di mana. Kalau antum ke Maroko, di Maroko itu mazhabnya Maliki. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mereka nggak selalu dekap kan kalau kita begini kan? Kalau Maliki bagaimana? Allahu Akbar, tangannya begini. Nggak di apa namanya? Nggak diginiin ya, nggak disendelkap kalau dari segitu. Tapi dibuka Imam Maliki. Jangan ntar kita ngelihat ketika di Maroko mazhab Maliki, wah, kok tangannya begitu? Sesat nih, sesat. Jangan buru-buru sesat. Ternyata mereka pun punya dalil. Mereka melakukan itu punya dalil. Begitupun banyak hal-hal lain yang berikhtilaf, yang beda pendapat, tapi kita harus memaklumi. Jangan gampang-gampang nuduh orang sesat. Paham ya? Ada berapa mazhab? 4. Apa saja? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu tadi rukun Islam. Ilmunya apa? Fikih. Ada lagi namanya yang kedua tadi apa tuh? Rukun iman. Rukun iman ini ada ilmunya juga ternyata. Namanya ilmu apa? Yang membahas tentang Allah, yang membahas tentang malaikat apa? Tauhid. Tauhid ini ilmunya namanya tauhid, tapi banyak juga sebutan yang lainnya. Kita belajar kan? Ada yang namanya usuluddin, ilmu kalam, ilmu ma'rifat, hakikat, terus apa lagi? Apa lagi? Tauhid, ilmu ilahi, ya. Banyak sebutannya ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid kita atau ilmu akidah disebutnya. Apa ilmu akidah? Ilmu akidah kita mazhabnya adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Apa? Asy'ariyah atau Maturidiyah. Tetapi kita tidak memakai Maturidiyah khususnya di Indonesia. Tetapi kita pakai Asy'ariyah. Jadi nanti antum paham kalau dibilang ente fikihnya mazhab apa? Oh, saya fikih mazhab Syafi'i. Kalau tauhid mazhab apa? Tauhid saya mazhab Asy'ariyah. Imam Asy'ari itu bilang Allah itu punya sifat 20 yang wajib.
Salah satunya apa? Mukhalafatul lil hawadis. Maka Allah tidak butuh. Allah itu mukhalafatul hawadis, beda dengan makhluknya. Maka Allah tidak punya tangan seperti kita. Lalu Allah bagaimana dong? Susah dong? Tidak. Allah itu kuasa tanpa tangan seperti kita. Allah itu melihat apa tidak? Melihat, tapi tanpa mata seperti kita. Lalu bagaimana Ustadz? Ya jangan pikirin. Antum kalau pikirin masalah Allah, pusing nanti. Karena tidak akan sampai. Mikirin Allah, Allah bagaimana ya bentuknya? Jangan dipikir, Allah itu tidak berbentuk. Karena yang berbentuk adalah makhluk. Itu menurut mazhab siapa? Asy'ari. Tapi ada golongan-golongan lain yang bilang, Allah itu punya tangan katanya. Allah itu bisa tersenyum. Masya Allah. Kita jangan ikut-ikut ya. Antum kalau ada orang-orang yang bilang Allah itu punya tangan, Allah itu duduk. Ada yang bilang Allah duduk. Ada gak? Banyak. Kalau antum buka TikTok tuh ustadz-ustadz banyak yang bilang Allah itu duduk. Nah itu jangan diikutin ya. Paham tuh? Karena apa? Mazhab tauhid kita Asy'ariyah di Indonesia seluruhnya, kecuali aliran-aliran yang menyimpang. Kemudian setelah rukun Islam udah tadi, ilmunya tauhid ada 4 mazhab. Kemudian ada lagi rukun iman, ilmunya namanya apa? Tadi ilmunya fikih. Sekarang rukun iman ilmunya namanya tauhid atau akidah. Ada berapa mazhabnya? Ada 2. Siapa saja? Asy'ariyah, Maturidi. Tapi yang kita pakai apa? Asy'ariyah. Yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu melihat Allah, yakini saja kalau Allah melihat kamu. Ternyata ini ada ilmunya juga, namanya ilmu. Ada yang tahu gak apa? Ayo, ada yang tahu gak? Namanya adalah ilmu tasawuf. Catat tuh. Ilmu apa namanya? Tasawuf. Kepada siapa kita bertasawuf kita? Imamnya adalah banyak imamnya. Salah satunya adalah Imam Ghazali. Kenalkan Imam Ghazali kan? Beliau itu adalah mazhab tasawuf kita. Boleh juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, boleh. Boleh juga kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu mereka mazhab-mazhab tasawuf kita, ya. Paham tum? Oke. Sekarang apa sih itu tasawuf? Kita bahas tadi yang terakhir. Kalau rukun Islam insyaallah antum paham ya. Rukun iman paham? Sekarang yang terakhir. Kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Maksudnya gimana? Yang paham gak kira-kira? Paham gak? Belum paham. Jadi antum begini misalkan. Kalau antum kalau antum kerja, antum lihat, wah nggak ada bos nih. Kerjanya bisa malas-malasan nggak? Bisa. Tapi kalau antum kerja, antum lihat, wih di depan ada bos. Pengennya malas-malasan, apa justru malah maaf dalam tanda kutip caper, biar naik jabatan? Caper, karena apa? Antum lihat kan, wih ada bos tuh, benar gak? Begitupun dengan kita. Kalau kita sholat, kita ibadah, tapi kita tidak melihat Allah, maka sholat kita jadi lalai. Jadi apa? Sholat kita jadi lalai, sholat kita jadi malas-malesan. Tapi kalau kita sholat seolah-olah kita melihat Allah di hadapan kita, kita sadar dalam hati kita, wah saya lagi sholat menghadap Rabbul Alamin. Maka ketika ada sadar seperti itu dalam hati kita, sholatnya kira-kira bisa lalai apa enggak? Enggak, justru mau lebih khusyuk. Paham? Tapi ingat kata Rasulullah, kalau susah seperti itu, antum susah kan kayak gitu kan? Sholat merasa fokus melihat Allah, susah. Orang kita nggak benar-benar ngelihat kan gitu. Ada tips kedua kata Rasulullah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa pakai cara pertama, pakai cara yang kedua. Apa itu? Yakini saja kalau Allah melihat kamu. Artinya apa? Kalau kita sholat diliatin sama Allah, sholatnya nanti akan lebih khusyuk. Misalkan antum lagi sholat subuh, kadang-kadang sholat subuh ada yang tidur sampai ngantuk-ngantuk, bener gak? Ya Allah, sampai begitu Ustaz lihat tuh. Kadang-kadang kalau Ustaz ngelihat, Ustaz tegur, ayo abis ini sholat subuhnya diulang. Karena apa? Yang tadi nggak sah. Sayang kalau sampai tidak sholat, gitu kan. Akhirnya mereka ulang. Tapi kalau misalkan antum sholat,
Ustadz yang menurut antum paling galak siapa? Siapa? Ustadz Riayah. Siapa yang paling galak? Siapa? Sebut. Terserah. Hah? Siapa? Ya pokoknya anggaplah Ustadz paling galak. Antum lagi sholat tapi diliatin, dipelototin sama Ustadz yang paling galak. Berani gak sholatnya lalai? Enggak. Apalagi ini diliatinnya bukan sama Ustadz, diliatinnya sama Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Coba antum kalau tahu maling kan? Maling itu bisa beraksi kenapa? Karena mereka merasa enggak ketahu. Coba mereka maling, tiba-tiba tapi malingnya dipelototin sama Presiden Jokowi gitu, dipelototin. Ada maling, dipelototin. Sampingnya tentara rame nih, dipelototin. Berani gak dia maling? Ah berani. Orang berani gak korupsi kalau lagi diliatin? Ah berani. Begitu juga dengan kita. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika mau maaf, mau bermaksiat, mau maling, waduh, ingat, Allah tidak pernah luput dari penglihatannya. Allah selalu melihat. Akhirnya jadi maling apa enggak? Sholat yang tadinya enggak khusyuk, mikirin rendang terus, mikirin apa lagi, naik jabatan, mikirin duit, tapi begitu sadar, oh iya, sholat diliatin sama Allah, akhirnya khusyuk apa enggak kira-kira? Paham sampai sini? Itu adalah ihsan. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang hadis ini. Intinya dulu guru anak Kiai Haji Lutfi Zawawi pernah bilang, kita itu boleh bermaksiat kepada Allah tapi ada syaratnya. Ingat, videonya jangan dipotong nih, ntar dipotong lagi. Boleh bermaksiat kepada Allah tapi ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama, syaratnya ini kalau cukup satu saja syaratnya dilengkapi, artinya nggak perlu tiga-tiganya. Satu punya syaratnya, boleh bermaksiat kapanpun. Apa yang pertama? Satu, jangan sampai dilihat sama Allah. Bisa apa nggak kira-kira? Nggak bisa. Berarti kalau misalkan masih tetap dilihatin sama Allah, jangan coba-coba maksiat. Kalau misalkan masih dilihat sama Allah. Paham nggak sampai sini? Berarti maksiat itu boleh apa nggak? Boleh, tapi kalau misalkan nggak dilihat Allah. Tapi kalau Allah masih ngelihat, jangan coba-coba maksiat. Yang kedua syaratnya, kalau cara pertama nggak bisa, yang kedua deh. Apa itu? Jangan pakai buminya Allah. Jangan pakai bumi Allah. Sono ke tempat lain yang jangan pakai tempat yang Allah kasih. Bermaksiat di buminya Allah, jangan. Ini kan buminya Allah. Kalau kamu mau melanggar, berarti jangan di sini dong, gitu kan? Syarat kedua bisa apa nggak kira-kira? Kalau nggak bisa juga syarat ketiga deh. Apa itu? Jangan pakai fasilitas yang Allah kasih. Mau maling, jangan pakai tangan yang Allah kasih. Mau maling, jangan pakai kaki yang Allah kasih. Bisa apa enggak? Kesimpulannya satu, jangan pernah bermaksiat. Paham tuh? Sebisa mungkin semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita daripada segala maksiat. Allah menguatkan kita dalam ketaatan, insya Allah, khususnya di bulan Maulid ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada diri kita, bisa bertemu Nabi Muhammad SAW walaupun dalam mimpi kita. Mari kita baca salat busyra 3 kali. Semoga dengan salat busyra ini kita makin dipandang, makin dicintai oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina
ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع المشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Semoga kita semua jadi orang-orang sukses, saleh yang terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Wal akhir in uridu illa al-islam mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.